Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan hasil statistik tentang keranjang kuning Shopee. Perkenalkan, nama saya Fatih Naswan dengan NIM 15240037. Perkenalkan, nama saya Faisal Fatur Rahman dengan NIM 15240341. Kenalkan, nama saya Faisal Fiansyah dengan NIM 15240368. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zain Natala Rafif dengan NIM 15240287. Perkenalkan, nama saya Syarif Hidayatullah dengan NIM 15241134. Pada tahap penelitian, peneliti menyajikan instrumen penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data, yaitu angket kuesioner. Kuesioner ini disusun untuk memperoleh data dari responden, yaitu pemilik akun Shopee yang berperan sebagai pembeli atau konsumen terkait dengan variabel yang diteliti. Kuesioner disajikan dalam bentuk sejumlah pernyataan yang harus dijawab oleh responden sesuai dengan pengalaman dan persepsi masing-masing. Penyajian kuesioner ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai butir pernyataan yang digunakan sebagai dasar dalam pengumpulan data penelitian. Adapun daftar pernyataan kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini disajikan pada tabel berikut. Yang pertama itu, pada variabel X terdapat pada pertanyaan, yaitu yang pertama, saya memasukkan produk ke keranjang kuning karena deskripsi produk terlihat jelas. Yang kedua, saya memasukkan produk ke keranjang kuning karena foto produk terlihat meyakinkan. Yang ketiga, saya memasukkan produk ke keranjang kuning karena ulasan produk terlihat positif. Yang keempat, saya memasukkan produk ke keranjang kuning karena harga produk terlihat lebih murah dibanding toko lain. Yang kelima, saya memasukkan produk ke keranjang kuning untuk membandingkan harga dengan toko lain. Dan di variabel selanjutnya, variabel Y, ada beberapa pertanyaan, yaitu saya membeli produk di Shopee karena harga yang ditawarkan terjangkau. Yang kedua, saya membeli produk di Shopee karena banyak pilihan promo. Yang ketiga, saya membeli produk di Shopee karena proses belanja mudah dan praktis. Yang keempat, saya membeli produk setelah memeriksa keaslian dan detail produk. Yang kelima, saya merasa yakin membeli produk ketika toko memiliki rating yang tinggi. Di sini ada uji validitas variabel X. Uji validitas dilakukan untuk mengetahui sejauh mana butir pernyataan pada kuesioner variabel X mampu mengukur variabel yang diteliti. Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan teknik korelasi persen produk momen dengan membandingkan nilai R hitung dengan R tabel. Berdasarkan hasil pengujian dengan jumlah responden sebanyak 37 orang, diperoleh nilai R tabel sebesar 0,3246. Hasil analisis menunjukkan bahwa seluruh butir pernyataan variabel X, yaitu X1, X2, X3, X4, dan X5 memiliki nilai R hitung yang lebih besar daripada R table, serta nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seluruh butir pernyataan pada variabel X dinyatakan valid dan layak digunakan sebagai instrumen penelitian. Uji reliability variabel X. Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui tingkat konsistensi instrumen penelitian dalam mengukur variabel X. Pengujian reliabilitas pada penelitian ini menggunakan metode Cronbach's alpha. Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh nilai Cronbach's alpha sebesar 0,783 dengan jumlah item pernyataan sebanyak 6 butir. Nilai Cronbach's alpha tersebut lebih besar dari batas minimum reliabilitas, yaitu 0,60, sehingga dapat disimpulkan bahwa instrumen kuesioner variabel X memiliki tingkat
reliabilitas yang baik. Dengan demikian, seluruh butir penyataan pada variabel X dinyatakan reliable dan layak digunakan sebagai alat ukur dalam penelitian ini. Sekian. Saya di sini akan menjelaskan rekapitulasi jawaban responden variabel Y. Tabel berikut menyajikan hasil kuesioner variabel Y yang diperoleh dari jawaban responden penelitian. Data tersebut merupakan hasil pengisian kuesioner oleh responden sesuai dengan pernyataan yang telah disusun pada variabel Y. Jawaban responden terhadap setiap butir pernyataan pada variabel Y disajikan dalam bentuk tabel guna memberikan gambaran mengenai tanggapan responden terhadap variabel yang diteliti. Selanjutnya, ada uji validitas variabel Y. Uji validitas dilakukan untuk mengetahui kelayakan setiap butir pernyataan pada variabel Y dalam mengukur variabel yang diteliti. Pengujian validitas pada penelitian ini menggunakan metode korelasi Pearson product moment dengan membandingkan nilai R hitung dengan R tabel. Berdasarkan hasil pengujian dengan jumlah responden sebanyak 37 orang, diperoleh nilai R tabel sebesar 0,3246. Hasil analisis menunjukkan bahwa seluruh butir penyataan pada variabel Y yaitu Y1, Y2, Y3, dan Y4, dan Y5 memiliki nilai R hitung yang lebih besar daripada R tabel. R hitung serta nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seluruh butir pernyataan pada variabel Y dinyatakan valid dan layak digunakan sebagai instrumen penelitian. Selanjutnya ada uji reliability variabel Y. Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui tingkat konsistensi instrumen penelitian dalam mengukur variabel Y. Pengujian reliabilitas pada penelitian ini menggunakan metode Cronbrecht-Alpha. Tabel 4.7 tabel reliability statistik variabel Y berdasarkan hasil pengujian reliabilitas. Diperoleh nilai Cronbrecht-Alpha sebesar 0,776 dengan jumlah item pernyataan sebanyak 6 butir. Nilai Cronbrecht-Alpha tersebut lebih besar dari batas minimum reliabilitas yaitu 0,60. Sehingga instrumen kuesioner variabel Y dinyatakan reliable. Dengan demikian, seluruh butir pernyataan pada variabel Y memiliki tingkat kendalaan yang baik dan layak digunakan sebagai alat ukur dalam penelitian ini. Data sekunder yang diolah adalah data penjualan toko Best Part. Tabel tersebut menyajikan ringkasan data sekunder penjualan aksesoris motor dari toko Best Part. Data ini mencakup transaksi yang terjadi selama bulan Januari hingga awal Februari 2025. Correlation berdasarkan hasil uji korelasi Pearson yang disajikan pada tabel correlation, diperoleh hubungan antar variabel nominal top up, unit beli, dan total harga. Variabel nominal top up tidak dapat dihitung nilai korelasinya dengan nilai variabel lain. Hal ini disebabkan karena data nominal top up bersifat konstan atau tidak memiliki variasi, sehingga secara statistik tidak memenuhi syarat untuk dilakukan analisis korelasi. Sementara itu, analisis menunjukkan bahwa variabel unit beli memiliki nilai koefisien korelasi sebesar 1000 terhadap variabel total harga dengan nilai signifikasi 0,000. Hasil ini menunjukkan adanya hubungan positif sempurna dan signifikasi antara jumlah unit yang dibeli dengan total harga. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semakin banyak unit barang yang dibeli, maka total harga yang harus dibayarkan juga akan meningkat secara proporsional. Hubungan tersebut bersifat sangat kuat dan signifikan secara statistik, sehingga unit beli menjadi faktor
utama yang memengaruhi total harga pada toko best part. Berdasarkan tabel model Sumari, diperoleh nilai koefisien korelasi R sebesar 0,013 yang menunjukkan bahwa hubungan antara variabel nominal top up dengan total harga sangat lemah. Nilai R-square sebesar 0,000 mengidentifikasi bahwa variabel nominal top up tidak mampu menjelaskan variasi total harga. Hasil uji ANOVA menunjukkan nilai F hitung sebesar 0,0003 dengan nilai signifikansi 0,959 terhadap total harga, sehingga variabel nominal top up secara simultan tidak mempengaruhi hal ini. Berarti bahwa model regresi tidak signifikan secara statistik. Berdasarkan tabel koefisien diperoleh nilai konstanta sebesar 328.574,753 yang berarti bahwa jika nominal top up bernilai 0, maka total harga sebesar 328.574,753. Sementara itu, variabel nominal top up memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,001 dengan nilai signifikansi 0,959. Hal ini menunjukkan bahwa nominal top up tidak berpengaruh signifikan terhadap total harga. Nilai T hitung sebesar 0,052 juga lebih kecil dari T tabel, sehingga pengaruh nominal top up secara parsial dinyatakan tidak signifikan. Berdasarkan hasil uji chi-square pada tabel Crosstabs diperoleh nilai persen chi-square sebesar 161,500 dengan derajat kebebasan sebanyak 140 dan nilai signifikansi sebesar 0,103. Dan berikutnya yaitu program home group dari data keranjang kuning, yaitu laptop 1 sebagai input Shopee Pay, kemudian laptop 2 untuk server database untuk menyimpan data yang diinput pada laptop 1. Kemudian di laptop 3 yaitu sebagai tabel transaksi dan menampilkan database yang ada di laptop 2. Yang pertama kita jalankan program di laptop 2-nya dulu. Dan di sini akan memunculkan IP-nya. Dan kita masukkan IP yang sama di laptop 1 dan laptop 3. Supaya bisa terhubung satu sama lain. Kemudian setelah itu kita jalankan laptop satunya. Nah, di sini kita isi inputnya. Dan di sini kita isi nominal. Dan datanya berhasil disimpan di database. Kemudian di laptop 3 kita jalankan juga. Dan di sini ada data yang baru saja diinput tadi. Dan di sini ada tabel transaksi, yaitu kita masukkan ID Shopee Pay yang barusan. Dan jumlah unit yang ingin dibeli, misalkan 5. Dan proses. Dan saldonya akan berkurang otomatis pada database. Kemudian untuk data bergerak, berikut adalah programnya. Dan jika di running akan menghasilkan sebuah grafik, yaitu
beberapa data yang berisi top up, jumlah, dan saldo akhir. Dan rumus dari data bergerak kami yaitu top up dikurangi jumlah transaksinya, yaitu menghasilkan saldo akhirnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.